Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Cilegon, apa kabar? Saya Yadi Jaya Satika. Kita bertemu dalam Sipocil, situasi politik Cilegon, bareng Wali Kota Cilegon, Bapak Heldy Agustian. Sudah hadir bersama saya, Pak Wali Kota. Selamat malam, Bung Yadi. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wali sibuk, nggak tahun politik, nggak tahun lainnya, sibuk. Dan sekarang nih katanya tahun politik. Yeah. 2024 ada pilkada, pemilu serentak 2024. Iya, pemilu serentak. Pilpres, pileg, lalu di November pilkada. Ya. Nah. Nggak kerasa ya? Pak Wali bilang nggak kerasa katanya. Karena cuma 3,5 tahun. 3 tahun, tapi mudah-mudahan programnya berjalan ya Pak Wali ya. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Dan Pak Wali ini kalau saya lihat program-programnya pasti pro rakyat begitu, tapi juga banyak yang juga pro milenial. Saya sebut pro milenial karena beberapa programnya adalah yang menyangkut dengan generasi muda. Yeah. Soal pelatihan, pendidikan, beasiswa begitu ya. Dan di tahun politik ini Pak Wali, kalau kita lihat bagaimana kemudian semua pihak bisa terlibat dalam stabilitas begitu ya. Dan kita tahu Cilegon merupakan daerah yang cukup strategis gitu ya. Tentu peran pemuda dalam hal ini juga dibutuhkan. Nah, bagaimana Pak Wali melihatnya pemuda di Cilegon dalam rangka menjaga stabilitas politik jelang pemilu 2024? Ya, yang pertama kami bangga ya di Kota Cilegon ini. Kita bicara pemuda berarti kan bicara milenial sebetulnya kan gitu ya. Karena banyak di setiap RT atau RW di Cilegon ini kan ada tokoh-tokoh pemudanya. Ya kan? Ada ketua pemuda lah istilahnya. Kemudian ada beberapa organisasi yang memang juga melibatkan kepemudaan seperti Karang Taruna. Terus kemudian KNPI. Termasuk pemuda Pancasila juga kan pemuda terus. Pemuda itu kan pemuda. Iya, betul. Ya kan? Dan banyak organisasi-organisasi pemuda lainnya ya, baik dari sisi pendidikan ya kan, dan yang lainnya gitu ya, yang dari universitas lah, banyak lah ya. Tentunya ini menjadi hal yang paling penting di dalam pemilu serentak ya, karena pemuda ini kan masa depan bangsa. Depan ya tentunya. Kita lihat dari beberapa pemuda yang aktif dalam berbagai organisasi itu juga banyak sekali yang berhasil gitu ya. Artinya kalau digambarkan secara nasional banyak tokoh-tokoh muda dulu yang aktif di BEM, aktif di organisasi Karang Taruna, aktif di himpunan pemuda juga ada Muslim ya, pengusaha muda gitu, maksudnya seperti itu kan. Mengawal prasejarah bangsa. Sejarah bangsa. Kita tentunya saya ada hari ini karena dulu kan saya pernah muda. Oh iya, dikira saya langsung tua Pak Wali enggak ya? Ya kan, artinya pemuda ini memiliki peranan penting. Apalagi di tahun 2024 ini kan belum pernah terjadi nih. Ada 3 semacam pemilihan. Ya, baik pileg, pilpres maupun pilkada di tahun yang sama dengan pemilu serentak. Ya kan, ini belum pernah terjadi. Nah, peran pemuda karena ini mau pileg, mau pilpres maupun pilkada nanti ke depan adalah ini kan yang berasa banget adalah para pemuda. Ya kan? Ya. Seperti pada tahun 2019 kemarin pileg dan pilpres pernah bareng. Betul. Terus kemudian ada jeda setahun. 2020 kita katakanlah ikut pilkada gitu kan ya. Artinya kan itu juga kan ada peran pemuda di situ. Betul. Artinya sebagai pemantau, sebagai keikutsertaan, sebagai pengontrol gitu kan ya. Dan Heldy di hari ini adalah hasil proses Heldy di masa muda gitu. Betul. Artinya kita ada hari ini, saya juga ikut organisasi kan. Dari kecil ya saya nggak ngerti kenapa dulu ya. Sering jadi ketua kelas gitu. Jadi kalau mau jadi wali kota jadi ketua kelas. Ya kan, terus kemudian OSIS juga pernah ya, aktif dan yang lainnya gitu. Terus kemudian organisasi kepemudaan pada saat saya di Taman Asri dulu di Ciledug juga ikut gitu ya. Artinya kita banyak dalam rangka
menghimpun pertemanan sebetulnya. Dan membuka wawasan. Dan membuka wawasan kita. Karena senior-senior kita itulah guru-guru kita sebetulnya. Tuh, artinya beraktivitas di berbagai organisasi penting buat pemuda. Sangat penting, ya kan? Bagaimana kita bisa bicara hari ini karena kita latihan dulunya kan, dikasih kesempatan kita untuk bicara. Semua orang saya meyakini bahwa manusia lahir itu kan otaknya belum terisi. Betul. Tapi kenapa pada saat kita sekarang sudah besar, dewasa, loh kok ini kok pinter, kok ini kok kurang pinter gitu kan ya? Artinya apa? Pinter dan kurang pinter itu tergantung kitanya pada saat muda. Seberapa besar keingintahuan kita, nah itu yang membuat kita pintar sebetulnya. Karena ingin tahu, kita penasaran, kita mau belajar. Betul. Gitu loh ya. Sama pada saat kenapa saya harus nyalon wali kota? Karena keingintahuan saya tentang pendidikan di kota Cilegon waktu itu kan. Akhirnya kita jadi pinter, ya menguasai kan. Kritis. Berapa jumlah SD, SMP saya hafal itu karena keinginan tahuan kita. Saya sampai bisa menghitung 150 SD negeri kali 2 kelas kali 30 murid. Waduh, ada 9.000 orang yang lulus nih. Daya tampung kita cuma 11 SMP negeri kali 10 kelas, mamanya nggak mungkin lah. Kelas 3 ya 10 kelas gitu kan. Kali 30 murid, 3.300, 5.700 ya kemana? Artinya kita keingintahuan itu menjadi hal yang penting. Bagaimana kita bisa menambah keilmuan kita, sebetulnya seperti itu. Nah, peran pemuda saat ini menjadi hal yang sangat penting juga untuk masa depan Indonesia, masa depan Banten, dan masa depan kota Cilegon. Apalagi eranya sekarang era mereka lah begitu ya. Ini milik mereka lah. Kenapa disebut dengan milenial gitu kan ya? Kenapa kita ini disebut dengan kolonial kan? Karena udah tua kan. Iya. Dan kalau konon katanya Pak Wali, salah satu kelemahan milenial adalah mudah menangkap informasi begitu ya. Dan kita tahu bahwa fenomena sekarang itu hoax gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Pak Wali mengedukasi bahwa semua informasi tidak harus difilter terlebih dahulu. Nah, itu kita tahu kan beberapa waktu yang lalu kan pasti ada namanya undang-undang IT dan yang lainnya kan gitu kan, sehingga para pemuda sih sadar dan paham dan mengerti tidak memberikan informasi itu sembarangan, tidak main share saja gitu loh. Mereka sebagian besar kalau saya lihat adalah untuk konsumsi diri dia sendiri gitu loh. Tapi kalau dalam rangka menyimpulkan sesuatu yang hoax juga kan tidak baik. Ya artinya seperti itu. Nah, keinginan tahuan ini menjadi penting tadi saya bilang. Betul. Bener nggak sih? Bisa lihat Google sebelumnya, bisa lihat ini sebelumnya kan begitu. Betul. Jadi oleh karena itu, karena ini adalah zaman milenial, teknologi sekarang sudah mulai canggih gitu ya, mudah sekali didapat gitu ya. Kalau dulu kita nonton TV, ya nonton TV cembung, sekarang lebih tipis. TV bisa gini-giniin, kita bisa coret-coret di TV juga sebagai bahan presentasi dan yang lain. Ini udah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Dan kalau kita lihat memang beberapa momen saya melihat Pak Wali hadir di tengah para pemuda, baik dengan momentum kegiatan kemana road race apa ya kemarin? Balap, ya, gitu. Balap, nah itu adalah bagian dari Pak Wali untuk merangkul pemuda. Hobi para muda, anak muda ya. Kalau tidak salah 16 tahun kota Cilegon dulu pernah ditempati atau buat motor balap ya. Tapi sudah lama katanya karena COVID juga, karena dulu susah juga izinnya gitu ya. Maka kita berikan keleluasaan pada saat kemarin dan hobi itu tersalurkan ya. Kemarin juga saya baru ngisi di Unsera. Bagaimana tentang peran pemuda pada saat ini tentang leadership lah, ya kan? Nah, ini kan menjadi penting juga ya. Jadi kalau melihatnya leadership pemuda sekarang seperti apa? Ya, yang pertama biasa kan ada tulisannya kepemimpinan. Ada orang itu naik pangkat dan jabatan karena bukan karena dia, tidak semua orang punya leadership sebetulnya, tapi leadership ini bisa dipelajari, ya. Dan tidak semua orang menjadi seorang pemimpin itu harus punya pangkat dan jabatan gitu ya. Leadership ini pengertian saya adalah bagaimana tingkat mempengaruhi kita terhadap orang lain gitu saja. Orang nggak suka menjadi suka, orang yang nggak bisa menjadi bisa, orang yang tidak termotivasi menjadi termotivasi gitu ya. Artinya tingkat seberapa besar kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian kedua, kan tokoh-tokoh muda di kampung-kampung itu kan memiliki leadership yang sangat luar biasa sebetulnya. Kenapa dia dinobatkan sebagai tokoh pemuda atau ketua pemuda? Pastinya kan memiliki leadership. Kelebihan lah ya. Kelebihan lah ya.
Nah, sementara kalau orang yang memang naik karena kertas pangkatan jabatan, belum tentu dia memiliki leadership yang sama gitu. Artinya kematangan, kemapanan dalam berleadership juga belum tentu gitu. Karena leadership belum itu teruji. sebetulnya tumbuh dan kembang pada karakter-karakter kita gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan kalau lihat program-program Pemkot apa saja sih Pak Wali yang melibatkan para pemuda di Cilegon? Ya, kita punya program-program dari Saya tertarik genre itu ya. Apa tuh genre? Genre. Udah genre Kota Cilegon ya. Sampai mereka sangat luar biasa lah. Saya sangat mengapresiasi yang namanya genre. Kemarin genre itu kita itu se-Indonesia itu masuk ke 99 top. Oh. Nasional. Dari 514 kabupaten kota kita masuk ke 99 itu. Kemudian genre Kota Cilegon ini mulai membuat suatu aplikasi ya tentang stunting kemarin. Bagaimana kita bisa mengurangi stunting. Terus kemudian bisa membuat aplikasi cegah katakanlah pernikahan dini gitu loh ya. Membuat satu edukasi kepada seluruh para pemuda yang notabene tadi terjadinya stunting ini karena mungkin bisa jadi karena pernikahan dini, kematangan, kenapa nikah itu harus usia katakanlah ibaratnya di angka 25 tahunan gitu ya, jangan yang belasan tahun gitu kan, karena dari angka-angka itu ya mereka membuat satu aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat bagi khususnya masyarakat di Kota Cilegon. Nah, Kota Cilegon sebagai salah satu daerah metropolis begitu ya? Ya, metropolis. Kalau kita tahu Pak Wali bahwa kemajuan daerah itu biasanya diikuti dengan dinamika sosialnya, muncullah hal-hal yang biasanya tantangannya dihadapi para pemuda atau milenial. Nah, bagaimana Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Pak Heldi menjaga itu bahwa kemajuan daerah juga diikuti dengan kemajuan para pemudanya gitu, termasuk dalam menghadapi tantangan-tantangannya. Ya, mereka sebetulnya kan banyak menuntut untuk hobi dan komunitas. Ya ini kita lagi persiapkan untuk mereka secara itu lebih maksimal lagi ya. Jadi kemudian kedua, alhamdulillahirobbilalamin, Popda kemarin kita memberikan apresiasi reward yang menurut saya sangat fantastis. Oh iya ya, Cilegon ke berapa? Empat ya? Ya kemarin 4 itu kan, tapi 1, 2, 3-nya kan Tangerang semua. Ya. Sama aja kita juara 1 lah. Di luar Tangerang ya. Gitu kan ya. Artinya kita memberikan apresiasi dan prestasi bagi para pemuda Kota Cilegon, atlet-atlet aja kita berikan apresiasi. Yaitu berupa emas 30 juta, 20 juta perak, 10 juta perunggu kemarin kan. Artinya biar mereka ini populis secara nasional nanti ke depan gitu ya. Ini menjadi motivasi bagi mereka. Terus kemudian lokasi dan tempatnya juga KONI memberikan tempat yang sangat layak gitu ya, baik gitu. Artinya bahwa kami sangat mengharapkan para pemuda ini besok ke depan bisa berkompetisi secara nasional maupun internasional gitu lah. Dan kami sangat berharap kepada mereka agar supaya mereka juga bisa membawa nama Kota Cilegon jauh lebih baik lagi ke depan gitu lah. Karena ini kesempatan mereka. Setiap orang itu selalu punya kesempatan, tapi karena kita nggak siap, kesempatan itu selalu lewat terus gitu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan para pemuda masa depan kita ini agar supaya setiap kesempatan ada langsung kita tinggal tangkap. Termasuk kita berikan tadi saya katakan 5.000 beasiswa full sarjana ini dalam rangka menangkap kesempatan-kesempatan yang ada di Kota Cilegon agar supaya juga mereka bisa berkompetisi dan bisa menangkap kesempatan tersebut. Oke. Lagi-lagi kalau udah ngobrol sama Pak Wali nggak kerasa. Sudah. Pak Wali, ada yang ingin disampaikan untuk kaum muda di Cilegon? Iya, saya meyakini bahwa para pemuda Kota Cilegon itu sangat luar biasa. Karena giro semangat pemuda ini lahir dari regenerasi sebelumnya atau penerusnya gitu ya. Kita ini adalah secara tidak langsung adalah tumbuh dan berkembang karena keturunan-keturunan dari para pahlawan GKR Cilegon. Karena ini menjadi penting sebagai giro semangat kita bahwa kita harus bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian peran pemuda dalam hal berpolitik juga menjadi hal yang sangat penting ya. Karena Indonesia, Banten, mungkin Cilegon itu dipenuhi oleh para pemuda tentunya ya. Kami berpesan tadi juga kami baru
menghadiri sosialisasi perihal mengenai narkoba, gitu ya. Tidak mudah terpengaruh bujukan, rayuan tentang hal-hal yang berbau negatif, ya. Hidup cuma satu kali. Perlu Anda ketahui bahwa kita ini adalah orang pemenang. Seharusnya kita bangsa pemenang. Kenapa? Karena untuk hidup itu kita perlu proses yang begitu panjang. Ya, kalau kita ilustrasikan ada 360 juta sel sperma disaring jadi 700, dan untuk jadi manusia kan hanya dibutuhkan satu doang. Berarti kita ini sudah bersaing sebelum kita dilahirkan, ya kan? Dan setelah kita dilahirkan sama orang tua kita, masa kita sia-siakan hidup kita? Kan hidup kan cuma satu kali, dan hidup adalah pilihan. Tinggal kita membuktikan siapa pemenang yang sebenarnya. Maka oleh karena itu pemuda-pemuda Kota Cilegon harus memiliki giros semangat yang tinggi agar bisa bersaing dan membawa nama Kota Cilegon ke depan jauh lebih baik tentunya. Sebagai Wong Cilegon, aku bangga jadi Wong Cilegon. Sukses selalu buat kalian semuanya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Itulah obrolan simposium situasi politik Cilegon bareng Wali Kota Cilegon Pak Hairudi Agustian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.